Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 11 AKL 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Alia Najwa, Najwa Azari, Raisa Azhara, dan Tias Aulia Pratiwi. Pada kali ini kami akan menampilkan video tutorial Shiny Salon dengan menggunakan setup basic. Pertama-tama klik buat data perusahaan baru, lalu klik titik 3 untuk menentukan tempat penyimpanan. Setelah itu, isi file dengan nama Shiny Salon, lalu klik create, lalu tunggu loading hingga selesai. Setelah itu, isi kata kunci dengan menyalin kata supervisor yang di atas. Lalu klik OK. Setelah itu, pilih bahasa yang akan digunakan. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia, lalu klik lanjut. Pada tipe persiapan, pilih persiapan standar, lalu klik lanjut. Selanjutnya kita akan mengisi informasi perusahaan dan mata uang. Mengisi informasi perusahaan dan mata uang. Kita isi nama perusahaan yaitu Shiny Salon. Dan alamatnya bisa kita salin dari soal. Lalu tanggal mulai atau tutup buku yaitu 31 Desember 2015. Untuk mata uang tidak kita ubah, lalu klik lanjut. Selanjutnya untuk informasi kas dan bank. Yang pertama kas yaitu tanggal saldonya 31 Desember 2015 dengan saldo 10 juta. Yang kedua bank dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan saldo 25 juta. Kita klik enter dan pastikan saldo sudah benar yaitu 35 juta, lalu setelahnya kita klik lanjut. Selanjutnya yaitu informasi pelanggan di slide 3 yaitu Hasami Salon, Rudy Salon, dan pelanggan umum. Untuk pelanggan umum kita abaikan, kita langsung klik enter. Selanjutnya ada Hasami Salon. Lalu kita klik saldo awal. Kita isi nomor fakturnya yaitu HS
HAS01 dengan tanggal 25 Desember 2015. Saldonya sebesar 12 juta. Lalu yang kedua, dengan nomor faktur HS02 dengan tanggal 30 Desember 2015 dengan saldo sebesar 8 juta. Kita klik enter. Oke, pastikan saldo sudah benar, yaitu 20 juta. Lalu kita klik OK. Berikutnya ada Rudy Salon. Kita klik lagi saldo awal. Kita isi nomor fakturnya, yaitu RS01 dengan tanggal 15 Desember 2015. Saldonya sebesar 15 juta. Setelahnya kita klik OK. Lalu kita enter lagi untuk memastikan saldonya sudah benar. Lalu klik lanjut. Selanjutnya untuk informasi pemasok, kita ada 3, Pentin, Natur, dan pemasok umum. Untuk pemasok umum kita abaikan, kita klik enter. Lalu yang selanjutnya itu ada Pentin. Kita klik saldo awal dengan nomor faktur kita isi, yaitu PA01. Tanggalnya 30 Desember 2015. Saldonya 20 juta. Kita klik OK. Selanjutnya itu ada Natur. Kita klik saldo awal lagi, nomor faktur fakturnya, yaitu NA01 dengan tanggal 25 Desember 2015. Saldonya 21 juta. Yang kedua NA02, tanggalnya 30 Desember 2015. Saldonya 9 juta. Kita klik lagi biar saldonya kelihatan. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita enter sekali lagi untuk memastikan saldonya sudah benar, yaitu semuanya 50 juta. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita pilih metode persediaannya, yaitu rata-rata. Kita klik lanjut. Lalu kita mengisi informasi barang. Yang pertama B01, yaitu krim bat. Tanggal 31 Desember 2015. Kuantitasnya 200, satuannya botol. Harga belinya 45.000, harga jual 85.000. Yang kedua vitamin rambut. Tanggal stoknya 31 Desember 2015. Kuantitasnya 200 botol. Harga belinya 5.000, harga jualnya 10.000. Yang ketiga lulur mandi susu. Tanggal stoknya 31 Desember 2015. Kuantitasnya 200 botol.
harga belinya 15.000, harga jual 45.000. Dicek kembali yang jika sudah benar, kita klik lanjut. Selanjutnya yaitu informasi jasa. Kode yang pertama SIN 01, cuci potong blow, harga jualnya 55.000. Lalu SIN 02 hair spa, harga jualnya 100.000. SIN 03 yaitu krim bat, harga jualnya 85.000. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya di situ ada hasil resume yang telah kita kerjakan. Jika ada yang salah bisa dibenarkan terlebih dahulu. Jika tidak ada yang salah kita bisa klik selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan syarat pembayaran. Pertama kita klik daftar yang di atas, lalu kita ke daftar lainnya, lalu kita pilih ke syarat pembayaran. Untuk COD di situ sudah ada otomatis, lalu kita klik baru. Jadi kita isi 0, lalu untuk jatuh temponya yaitu 30 hari, lalu klik OK. Lalu klik perbarui untuk memunculkan hasilnya. Selanjutnya kita akan memasukkan kode pajak. Kita klik lagi daftar, kita ke daftar lain, lalu kita pilih kode pajak. Kita isi namanya yaitu PPN dengan nilai 10%, kodenya yaitu T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Untuk akun pajak penjualan kita isi dengan PPN keluaran, dan untuk akun pajak pembelian kita isi dengan PPN masukan. Lalu kita klik OK. Lalu jika kita memunculkan hasilnya, kita klik perbarui. Selanjutnya kita input syarat pembayaran dan kode PPN terhadap pelanggan dan pemasok. Kita klik lagi daftar, lalu kita klik pelanggan. Pertama kita klik pelanggan umum, lalu kita ke termin. Itu terminnya sudah benar, COD. Lalu kita klik penjualan. Di penjualan kita isi pajak 1 dengan pajak pertambahan nilai. Lalu setelah itu kita klik OK. Selanjutnya Hasami Salon, kita klik termin. Terminnya kita ubah menjadi net 30. Lalu lanjut ke penjualan, kita isi pajaknya dengan pajak pertambahan nilai. Lalu kita klik OK. Terakhir Rudy Salon, sama caranya kita klik termin, kita ubah ke net 30, lalu ke penjualan, kita isi pajaknya dengan pajak pertambahan nilai, lalu kita klik OK. Selanjutnya bisa kita perbaharui, lalu kita close. Lalu kita isi untuk daftar lagi, kita klik pemasok, lalu kita klik masuk umum, terminnya kita ke terminnya sudah benar COD, lalu pajak pertamanya kita isi dengan pajak pertambahan nilai, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke Pentin, kita ke termin, lalu kita ganti dengan net 30. Pajak pertama kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Setelah kita klik OK, kita lanjut ke Netur. Kita klik Netur, lalu ke termin lagi. Kita ubah terminnya menjadi net 30. Lalu pajak pertamanya kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai. Setelahnya kita klik OK.
Lalu selanjutnya kita ke aktiva tetap, kita ke daftar lagi, kita ke aktiva tetap, lalu kita pilih yang tipe aktiva tetap pajak. Kita klik baru, lalu kita isi tipe aktiva tetap pajaknya yaitu bangunan permanen. Metode penyusutan pajaknya yaitu garis lurus. Estimasi umur pajaknya itu 20 tahun. Lalu untuk tarif penyusutan pajaknya itu sudah diisi otomatis. Lalu kita klik OK. Lalu klik perbarui jika ingin ditampilkan. Kita lanjut lagi ke daftar aktiva tetap. Lalu kita pilih yang kedua, tipe aktiva tetap. Lalu kita klik baru, kita isi tipe aktiva tetapnya yaitu di sini, misalnya yaitu ruko. Terus tipe aset tetap pajaknya yaitu bangunan permanen. Metode penyusutannya yaitu garis lurus. Dengan umur ekonomisnya yaitu 20 tahun. Dan tarifnya itu sudah terisi otomatis yaitu 5%. Lalu kita klik OK. Klik perbarui untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita ke daftar lagi, kita ke aktiva tetap, dan terakhir yaitu daftar aktiva tetap. Lalu kita klik baru dengan kode aktiva yaitu A001. Lalu tipe aktivanya yaitu ruko, tanggal beli yaitu 1 Januari, belinya yaitu 1 Februari 2009, lalu tanggal pakainya juga 1 Februari 2009. Keterangannya yaitu ruko 2 lantai. Lalu kita isi umur bulan aktifannya yaitu 20 tahun. Metode penyusutannya garis lurus. Akun aktifannya itu gedung. Untuk akun akumulasi penyusutannya itu, lalu untuk akun akumulasi penyusutannya kita pilih yang akumulasi penyusutan gedung. Lalu untuk akun beban penyusutan kita pilih beban penyusutan gedung. Lalu kita ke pengeluaran. Untuk akunnya yaitu pertama ada opening balance equity. Dengan jumlah 1.200.000.000. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu kita ke periodik, lalu ke proses akhir bulan. Bulannya yaitu bulan Desember. Dan tahunnya kita ganti menjadi 2015. Setelah itu kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan memindahkan opening balance equity ke retained earning. Caranya yaitu dengan mengklik aktivitas, lalu ke buku besar. Lalu ke bukti jurnal umum. Lalu setelah itu kita buat tanggalnya 31 Desember 2015. Dengan keterangannya jurnal pembalik.
opening balance equity debit dengan jumlah 818 juta. Kalau di kreditnya itu ada repayment link. Earning sebesar 818 juta di kredit. Lalu klik simpan dan tutup. Sebelum lanjut ke transaksi, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Bisa klik laporan, lalu ke daftar laporan, klik buku besar, lalu kita pilih neraca saldo klasik dengan tanggal 31 Desember 2015. Lalu setelah itu kita klik OK. Di sini ada selanjutnya transaksi salon ya guys. Jadi transaksi pertama ini ada membeli perlengkapan salon. Jadi kita ke kas dan bank, lalu pembayaran. Di sini membeli perlengkapannya melalui kas, jadi sumbernya kita pilih dari kas ya. Lalu isi nomor vouchernya, open 16 strip 1. Tanggalnya 1 Januari 2016. Keterangannya di sini adalah pembelian perlengkapan salon. Penerimanya ini ada dari Sumber Makmur. Nah, ini kita input ke dalam supplies ya, atau perlengkapan dengan nominal 450 ya. Lalu klik kalkulatornya. Nah, ini selanjutnya transaksi kedua ternyata juga sama kayak transaksi pertama. Jadi kita klik simpan dan baru. Di sini transaksi kedua sama ya, sama kayak transaksi pertama. Transaksi kedua ini melakukan pembayaran browser kepada percetakan media kawasan untuk keperluan iklan melalui kas ya. Jadi kita pembayarannya pilihnya yaitu kas ya. Nomor vouchernya OP16 strip 2. Untuk tanggalnya ini transaksinya tanggal 3 Januari 2016 dengan keterangan pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Penerimanya ini dari percetakan media kawasan ya.
kita input ke advertising expense atau biaya iklan. Ini nominalnya di 600 ya, 600.000 ya. Ya 600.000. Jangan lupa klik kalkulator, lalu simpan dan tutup ya. Jadi transaksi pertama tadi udah otomatis kesimpan. Oke, selanjutnya ini transaksi ketiga. Transaksi ketiga ini ada sales order yang dimana pelanggan Rudy Salon ini memesan produk guys. Jadi kita ke penjualan, lalu pesan penjualan, kita pilih Rudy Salon. Untuk nomor PO-nya ini RS189. Lalu sales ordernya SO16001. SO date-nya kita isi 4 Januari 2016 ya. Nah, syaratnya udah keisi otomatis ya, yaitu net 30. Nah, Rudy Salon memesan 2 barang. Item yang pertama ini ada B01, yaitu krim bat dengan kuantitasnya 50 ya. Terus item yang kedua itu B03 atau lulur mandi susu dengan kuantitasnya sama juga 50. Oke, kalau udah ini pastikan dulu subtotalnya, PPN dan juga total ordernya itu udah sesuai ya sama yang di soal. Lanjut. Nah, karena transaksi keempat ini mengirim pesanan, jadi kita langsung klik aja nih guys, kirim yang di atas itu, kirim pesanan, tapi nanti transaksi ketiga itu bakal otomatis kesimpan ya. Nah, transaksi keempat nih ada mengirimkan pesanan ke Rudy Salon. Nah, jadi kita mengirimkan pesanan tadi dari pesanan transaksi ketiga kita kirim nih. Nah, jadi tapi dikirimnya ini cuma setengah barang. Nah, jadi pertama-tama kita isi tanggalnya dulu, tanggal 5 Januari 2016. Lalu untuk delivery none-nya ini DO 16001 itu ya. Nah, karena diminta hanya 25 untuk masing-masing barang, jadi kita ketik hanya 25 aja ya, jangan 50. Kita isi 25 aja. Lalu karena ship via-nya melalui sepeda motor, jadi kita klik pengiriman baru ya. Lalu isi sepeda motor. Lalu klik OK. Setelah itu kita langsung klik simpan dan tutup saja. Oke. Selanjutnya transaksi 5 nih. Transaksi 5 ini ada pelanggan umum menerima jasa secara tunai. Pembayarannya maksudnya secara tunai ya. Jadi nanti dari sales invoice langsung ke cash receipt aja. Nah, jadi pertama kita klik faktur penjualan.
habis itu pilih pelanggan umum. Untuk nomor PO-nya nggak ada ya, jadi langsung ke nomor faktur yaitu SI 16001. Invoice date-nya 07 Januari 2016. Ship date-nya ini sama aja kayak invoice date nanti, oke. Kayak item pertama. Nah, ini ada SIN 01 atau cuci potong blow dengan kuantitas 5. Oke, enter. Itu yang kedua, ini item yang kedua ada SIN 02 atau hair spa dengan kuantitas yang sama juga 5. Terus itu item ketiga ini ada SIN 03 atau cream bath dengan kuantitas yang sama juga yaitu 5. Habis itu di enter, habis itu pastikan ya total PPN dan total fakturnya itu sama semua, oke? Nah, habis itu kalau misalnya sudah sesuai, ini karena karena tunai, jadi kita langsung bisa terima bayaran aja ya yang di atas ini. Oke, habis itu klik. Nah, di sini from now-nya kita isi dengan CR16001. Payment date-nya 07 Januari 2016. Nomor ceknya nggak ada ya, tanggal ceknya sama aja, isinya kayak payment date. Habis itu pembayarannya itu melalui kas. Nah, lalu checklist dan klik kalkulator, jangan lupa. Lalu jika udah, jangan lupa disimpan dan tutup. Oke, selanjutnya ini ada transaksi ke-6 nih. Transaksi ke-6 ini mengirimkan sebagian produk yang belum dikirim kepada Rudy Salon. Jadi kita bakal kirim sebagian pesanan kepada Rudy Salon, oke? Jadi kita pilih penjualan, lalu pengiriman pesanan. Lalu pilih kepada Rudy Salon karena kita bakal kirim ke Rudy Salon ya. Lalu kita pilih pesanannya yang SO16001 ya. Lalu klik. Nah, jadi kita masih ada 25 untuk masing-masing barang nih. Nah, untuk delivery now-nya ini ada DO16002 ya. Untuk tanggalnya kita isi 9 Januari 2016. Nah, ianya pakai sepeda motor, oke? Udah segitu selesai. Tapi ternyata nih transaksi 7 tuh ada kaitannya nih dengan transaksi ke-6. Jadi kita bisa langsung aja klik faktur yang di atas, terus pilih pengiriman. Kita klik yang pesanan RS189 itu loh. Nah, jadi nanti bakal ada 4 gini nih guys. Nah, invoice nya udah sesuai. Invoice date-nya kita ubah jadi 10 Januari 2016 ya. Ya, karena sesuai dengan tanggal transaksi ke-7. Habis itu ship date-nya kita ganti 9 Januari.
Januari 2016, oke. Nah, pastikan semuanya udah sesuai. Jika udah, kalau misalnya udah, kita simpan dan tutup. Nah, ini nanti transaksi kena udah otomatis kesimpan ya. Oke, transaksi ke-8 ini ada menerima pelunasan piutang dari Hasami Salon. Jadi kita ke penjualan, lalu penerimaan penjualan, kita pilih yang Hasami Salon ya. Nah, from now-nya kita isi CR16002. Nah, payment date-nya ini 12 Januari 2016. Tanggal ceknya sama ya. Terus pembayarannya kita pilih jadi bank. Nah, ini untuk nomor cek itu ada, jadi kita kosongin aja. Lalu untuk transaksinya kita checklist yang nominalnya 8 juta ya. Jangan lupa klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-9, melakukan pembayaran listrik dan air dengan perincian biaya listrik sebesar 365.000 dan biaya airnya 500.000. Kita pilih ke menu kas dan bank, lalu klik pembayaran. Dibayarnya menggunakan kas. Untuk tanggalnya yaitu 15 Januari 2016. Memonya adalah pembayaran listrik dan air. Dan kolom di bawahnya menggunakan PLN dan PAM. Untuk akunnya kita gunakan Water Electric. Itu melakukan pesanan kepada Pentin dengan nomor PO 16001. Kita ke menu pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Untuk vendor kita pilih Pentin. Untuk nomor PO-nya yaitu PO /16/001. Untuk tanggal PO-nya yaitu 18 Januari 2016 dan untuk tanggal diharakannya yaitu 20 Januari 2016. Lalu barang yang dipesan yaitu ada yang pertama krim bat sebanyak 100 dengan harga 42.000 per unit dengan jumlah 4.200.000. Dan barang yang kedua yaitu menurut mani susu sebanyak 100 dengan harga unitnya 17.000 dan jumlahnya itu 1.700.000. Barang yang ketiga yaitu vitamin rambut sebanyak 100 dan dengan harga per unitnya 5.000 dengan jumlah 500.000. Pastikan yang kita kerjakan sama dengan yang di soal. Untuk kolom yang di bawahnya yaitu ada uang muka yang sebesar 2.500.000. Lalu kita klik uang muka yang di bagian atas, lalu akan otomatis kesimpan pesanannya. Untuk unit price-nya kita ganti menjadi 2.500.000. Untuk nomor fakturnya yaitu DP-16/001. Dan untuk tanggalnya yaitu 18 Januari 2016.
subjeknya juga sama. Lalu kita klik bayar pemasok. Dan sudah masuk untuk transaksi bagian uang muka sudah selesai. Ternyata kita harus mengisi data lagi. Kita mengisi tanggalnya yaitu 18 Januari 2016. Nomor formnya yaitu PAI-16-001. Dan tanggal yang di bawahnya itu kita samakan. Lalu kita checklist yang bagian DP 16001. Lalu kita klik simpan dan tutup. Yang ini kita juga simpan dan tutup. Lalu simpan dan tutup. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, alangkah baiknya kita mengecek jurnal dari tanggal awal sampai yang sekarang kita kerjakan. Ya, nanti kita akan rutin mengeceknya. Kita selanjutnya klik laporan, lalu daftar laporan. Lalu klik buku besar, kita cek keseluruhan jurnal. Untuk tanggalnya dari 1 Januari 2016 sampai dengan 20 Desember 2016. Desember 2016. Lalu klik OK. Selanjutnya, produk atas barang yang dipesan. Fungsinya apa sih? Kita mengecek laporan keseluruhan jurnal, yaitu untuk mengecek setiap transaksi jika ada kesalahan. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-11 itu menerima produk atas barang yang dipesan insentif. Kita ke menu pembelian, lalu kita klik ke penerimaan barang. Untuk vendornya kita isi bensin. Untuk notnya itu RI-16-001. Untuk tanggalnya yaitu 18 Januari 2016 dan untuk subjeknya itu sama. CV-nya kita pilih sepeda motor. Lalu kita klik pilih pesanan. Lalu kita klik checklist PO dan klik OK. Untuk nomornya itu SD-16-001. Nah, di sini ada keterangan jika tampil pesan error, akun sisi belum tertagih, belum diisi. Saat menyimpan formulir, kita akan benarkan di persiapan. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita klik OK. Kita klik persiapan, lalu preferensi. Lalu pilih pembelian, lalu
isi barang yang belum tertagih, kita pilih COGS sesuai seperti yang di soal. Lalu kita klik OK. Dan jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-12. Saini Salon memberikan pelayanan jasa baru. Kita ke menu persediaan, lalu barang dan jasa. Lalu kita klik baru. Karena tipenya adalah jasa, maka kita ganti dengan servis. Untuk nomor barangnya yaitu SIN strip 04. Keterangannya adalah pedicure. Lalu kita klik bagian penjualan pembelian. Untuk harga jualnya yaitu 50.000. Kode pajaknya itu T. Karena masih ada barang yang selanjutnya, jadi kita klik berikutnya. Tipe barang. Barangnya itu servis. Keterangannya itu manicure. Kita klik penjualan pembelian lagi dan harganya sama 50.000 dan kode pajaknya itu T. Lalu klik OK. Jangan lupa untuk diperbarui setelah melakukan yang tadi untuk mengetahui apakah sudah masuk atau belum. Selanjutnya yaitu transaksi ke-13. Pelanggan Hasimi Salon memesan produk dengan POHS-1250. Kita ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Order by-nya kita pilih Hasimi Salon. Untuk nomor PO-nya kita isi dengan AS-1250. Untuk tanggalnya yaitu 26 Januari 2016. Untuk SIM date-nya kita samakan. Untuk barangnya yang pertama ada krim bat sebanyak 100. Harga per unit itu 85.000 dengan total 8.500.000. Dan barang yang kedua yaitu ada lulur mandi susu sebanyak 150 dengan harga per unitnya 45.000 dengan total 6.750.000. Pastikan totalnya sama. Pada pulang membawanya itu Hasimi Salon memberikan kita klik uang muka yang di bagian atas. Untuk tanggalnya yaitu 26 Januari 2016. Dan SIM date-nya itu juga sama. Yang menjadi uang muka hanya 6 juta rupiah, maka kita ganti dengan 6 juta. 6 juta itu sudah termasuk pajak. Lalu kita bisa arahkan ke selanjutnya yaitu customer receipt karena masih berkaitan. Kita bisa klik di sini terima bayaran. No from-nya itu CR-16-004. Untuk tanggalnya yaitu 26 Januari 2016. Untuk tanggal ceknya itu sama. Dan masuknya ini ke bank. Kita klik kalkulator. Jika sudah muncul maka sudah, itu sebesar 6 juta. Memonya
Jika sudah semua, klik simpan dan tutup. Kemudian yang tadi kita simpan dan tutup, lalu simpan dan tutup lagi. Lalu kita cek keseluruhan jurnal. Kan takut ada kesalahan dalam penginputan. Jika sudah, kita bisa lanjutkan ke transaksi 14, yaitu perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Hasani Salon atas pesanannya di tanggal 26 Januari 2016. Kita ke menu penjualan lalu pengiriman pesanan. Nanti disertai dengan faktur. Pelanggannya yaitu Hasani Salon. Kita pilih pesanan, lalu kita klik dan OK. Lalu untuk tanggalnya yaitu 28 Januari 2016. Untuk si prianya kita pilih sepeda motor. Nah, jumlahnya sama ya seperti yang di soal. Untuk delivery ordernya udah selesai. Kita lanjut ke sales invoice karena masih ada keterkaitan. Lalu kita klik faktur. Otomatis ini akan kesimpan. Untuk tanggalnya yaitu 28 Januari 2016 dan tanggal kirimnya itu disamakan. Jumlahnya adalah 16.775.000. Jika sudah sama, di samping barang itu ada uang muka. Jadi nanti pas bayar, dia tinggal dikurangin ya. Dan faktur sesuai dengan pengiriman. Lalu kita klik simpan dan tutup. Kemudian ini kita juga simpan dan tutup lagi. Selanjutnya yaitu transaksi 15 itu melakukan retur atas produk krim bat sebanyak 5 botol. Kita tetap ke menu penjualan lalu retur penjualan. Customernya kita pilih Hasani Salon. Untuk nomor returnya yaitu SR-16-001. Tanggal returnya yaitu 30 Januari 2016 dan untuk tanggal fiskalnya yang di bawahnya itu kita samakan. Untuk sales invoice-nya kita pilih yang SI 16004. Lalu kita klik barangnya yaitu krim bat. Karena kita hanya ingin meretur 5 barang, jadi kita klik no untuk tidak meretur semuanya. Dan totalnya adalah 467.500. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, dokumen transaksi ke-16, yaitu ada penyesuaian persediaan. Nah, jadi stok yang tadi kita retur sebanyak 5 itu kita hapuskan supaya tidak dijual lagi. Jadi
Jadi perlu dilakukan penyesuaian. Nah, kita masuk ke menu persediaan. Setelah itu penyesuaian persediaan. Nah, untuk nomornya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Lalu tanggalnya menjadi 31 Januari tahun 2016. Dan ini masuk ke COGS ya. Nah, selanjutnya keterangannya penyesuaian stok. Dan untuk itemnya kita pilih B01. Nah, ini totalnya ada 155. Nah, tadi ada retur 5, maka kita hapuskan menjadi 150. Oke, klik simpan dan tutup. Nah, dokumen berikutnya yaitu transaksi ke-17 adalah kenaikan harga baru, yaitu harga baru akan naik sebesar 5% untuk seluruh barang dan jasa. Oke, masih di sini kita langsung klik set harga penjualan. Nah, nomor buktinya yaitu BM04. Tanggal efektifnya akan mulai berlaku pada 1 Februari tahun 2016. Nah, tanggal penyesuaiannya yaitu tanggal sekarang 31 Januari tahun 2016 dengan keterangannya kenaikan harga 5%. Nah, selanjutnya kita pilih barang. Dan di sebelahnya kita tulis 5 dan pilih persentase. Nah, di bawahnya kita pilih nilai sekarang. Kita cek lagi, setelah itu kita sesuaikan. Nah, ini nanti harga yang akan kita gunakan per 1 Februari tahun 2016. Setelah itu kita simpan dan tutup. Dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi ke-18, ada rekonsiliasi PPN. Nah, kita cek angkanya dulu berapa. Kita klik laporan, lalu kita ke laporan pajak Indonesia. Kemudian kita pilih laporan PPN lebih atau kurang bayar. Nah, untuk tanggalnya kita masukkan dari tanggal 1 Januari tahun 2016 sampai 31 Januari tahun 2016. Kita oke. Nah, di sini muncul berapakah nilai PPN-nya. Nah, untuk VAT-IT atau PPN masukan ada sejumlah 227.272 dan untuk VAT-out atau PPN keluaran itu ada 2.252.500, sehingga muncul selisih PPN kurang bayar sebesar
sebesar 2.025.228. Nah, kita masukkan daftar ini ke dalam jurnal umum. Kita klik menu buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Nah, untuk tanggalnya itu yaitu tanggal 31 Januari tahun 2016. Nah, sebelum lanjut, kita munculkan satu akun baru dulu. Kita ke daftar akun, lalu kita klik baru. Nah, untuk tipe akunnya kita ikutin yang ada di soal, yaitu hutang lancar lainnya. Dan untuk nomor akunnya juga kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu 2.500. Nah, nama akunnya adalah PPN kurang bayar. Kita oke, kemudian kembali ke bukti jurnal baru yang tadi. Nah, untuk nomor buktinya yaitu BM05, keterangannya. Nah, untuk nomor buktinya yaitu BM05, keterangannya rekonsiliasi PPN. Untuk akun pertama, kita pilih fade out atau PPN keluaran. Jumlahnya ada 2.252.500. Terus di debit. Nah, selanjutnya untuk akun kedua kita pilih fade in atau PPN masukkan. Jumlahnya itu ada 227.272 di kredit. Nah, akun selanjutnya yaitu PPN kurang bayar. Nah, nominalnya ini akan muncul sendiri, tapi pastikan nominalnya sudah benar, yaitu 2.025.228. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tutup. Dokumen transaksi yang terakhir atau dokumen transaksi ke-19 ini ada penyusutan aset tetap yaitu gedung sebesar 5 juta rupiah. Caranya kita klik aktivitas periodik, lalu proses akhir bulan. Nah, bulannya kita ganti menjadi Januari, lalu tahunnya menjadi tahun 2016. Nah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita cek di keseluruhan jurnalnya. Kita klik laporan.
Selanjutnya kita cek laporan lainnya, yaitu laporan laba rugi. Klik laporan, lalu laba rugi standar. Untuk tanggalnya kita mulai dari 1 Januari tahun 2016 sampai 31 Januari tahun 2016. Selesai sudah accurate ini salon dari database sampai ke transaksi ke-19. Semoga video ini dapat dipahami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan pada saat pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.